Nah, kali ini kita akan coba memperbaiki receiver Optus 66 HD dengan kerusakan lampu indikatornya berkedip-kedip, teman-teman. Jadi sekedar informasi, receiver ini habis kena petir dan hasilnya seperti itu. Ini kita nyalainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kerusakan seperti ini ada yang bisa diperbaiki dan ada juga yang tidak bisa lagi ya. Kalau rusak impactnya, kalau rusak IC impactnya maka tidak bisa diperbaiki, kecuali teman-teman semuanya bisa mengusahakan mencopot IC impactnya dan mengganti IC impactnya dengan yang lain. Masalahnya IC impactnya itu untuk daerah kita ini nggak ada dijual. Nah, jadi ya solusinya adalah ganti baru. Namun kali ini kita berharap kerusakannya itu bukan di IC impact, maka kita akan coba untuk memperbaikinya. Nah, apa saja atau langkah-langkah apa saja yang akan kita tempuh? Ikuti dan simak terus video ini sampai selesai. Jadi receiver sudah kita buka penutupnya. Nah, langkah yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah kita gunakan multitester. Saya pakai multitester analog saja. Kita akan ukur area kerusakannya itu. Kalau seperti itu biasanya ada short ya teman-teman, biasanya sih. Nah, kita akan cek mulai dari sini, dari colokan adaptornya ini ke sini. Nanti ini ada IC kecil nih, kemudian nanti terus sampai ke area sini. Nah, jadi yang pertama sekali kita lakukan ini akan kita ukur dulu sebuah kapasitor SMD ini. Ini kita akan ukur. Jika kita ukur bolak-balik maka jarum tester naik, maka biasanya ada short sehingga mengakibatkan receivernya itu hanya menyala dengan lampu kedip-kedip. Nah, seperti itu ya. Kita akan ukur seperti ini. Skala tester kali 1 ya. Naik jarum testernya, kita balik propnya. Oke, naik kembali ya. Jadi dibolak-balik naik. Jadi ada short, teman-teman. Untuk menentukan shortnya itu di area sini atau di area sini, maka kita akan open terlebih dahulu ini. Ini penghubungnya. Ini semacam fuse ya. Nah, ini dia semacam fuse. Ini kita open untuk melihat masalahnya di sini atau di sini. Kalau sudah di open tetap bolak-balik di sini tadi di kapasitor SMD ini, maka kerusakannya kemungkinan besar di IC ini. Namun terlebih dulu kita akan ukur dulu. Ini ada kapasitor SMD di bagian sini. Ini kita akan ukur. Kalau dia short biasanya di sini akan bolak-balik juga. Biasanya kalau shortnya di sini ya. Dan ternyata tidak ya, hanya sekali naik. Kemudian satunya lagi, ini ada lagi. Kita balik. Oke, balik lagi. Tetap short ya teman-teman. Jadi di kapasitor SMD ini short, di sini juga short. Lumayan untuk menentukan masalahnya di sini atau di sini, maka kita akan open dulu ini fuse-nya ini ya. Bentar kita akan open.
Nah sudah. Kemudian kita ukur di sini ya, kapasitor SMD yang ini dulu. Kalau dia tidak bolak-balik, maka kerusakannya itu di sini. Tapi kalau tetap bolak-balik, maka kerusakannya di sini. Atau bisa jadi IC chipsetnya yang rusak. Oke, sekali lagi. Nah, tidak ya. Oke. Ternyata bolak-balik, teman-teman. Ternyata bolak-balik. Oke, kemudian di sini oke, satu kali. Nah, ternyata tidak, teman-teman. Di sini tidak bolak-balik setelah kita open use-nya tadi ya. Hanya sekali naik aja. Kita pastikan lagi. Oke, tidak naik. Hanya sekali naik saja. Jarum tester maksudnya ya, teman-teman yang naik. Nah, namun di sini yang awalnya ini dia tetap bolak-balik naik, teman-teman, kapasitor SMD-nya ini. Nah, jadi area yang kita prediksi rusak itu adalah areanya di sini. Kemungkinan besar kerusakannya itu IC ini, atau bisa jadi mungkin kapasitor SMD-nya yang rusak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan open saja kapasitor SMD-nya ini. Kalau kita open tetap jalurnya bolak-balik, maka sudah jelas yang rusak itu adalah IC kecil ini. Nah, sudah, teman-teman ya. Kita sudah open kapasitor SMD-nya, kita akan ukur kembali jalurnya. Ini sangat sulit ya mengukurnya. Hati. Tetap naik, teman-teman. Ternyata tetap naik. Berarti yang rusak IC ini yang kecil ini ya. Ini semacam IC apa ini? Nanti kita cari tahu ya. Kita akan open IC-nya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi IC-nya itu IC semacam step down 5 volt ya. Jadi tegangan yang masuk dari adaptor 12 volt ini akan diturunkan jadi 5 volt oleh IC ini. Nah, itu sesuai yang saya ketahui dari sumbernya. Dan IC ini untuk di daerah kita susah nih, jadi kita manfaatkan saja dari receiver yang IC-nya ini enggak rusak. Nah, ini kita akan siap-siap akan kita open. Ini kita beri nih flux dulu. Ini yang akan kita barter nih, teman-teman. Nih sama-sama receiver Optus. Kita akan lihat nih, kalau yang masih bagus itu kapasitor SMD-nya ini enggak naik bolak-balik kalau diukur. Satu kali. Nah, hanya sebatas segitu ya. Tidak bolak-balik. Ini kita satu lagi. Nah, hanya naik sedikit, baru satunya lagi naiknya sampai di angka berapa ya, di angka hampir 5 ya, hampir angka 5 ohm. Ini kali 1 ya skala testernya.
Kemudian kalau yang satu lagi naiknya dia sampai di angka 100 ohm. Nah seperti itu ya. Jadi ini IC di kedua receiver Optus ini masih oke. Kita akan pilih salah satu ini aja nanti. Ini kita tunggu solder satu lagi panas. Kita pakai 2 solder, gunanya biar mempermudah kita membuka IC ini teman-teman ya. Nah sudah kita open ya teman-teman, ini isinya. Sekarang kita akan pasang IC yang akan kita oper. Ini kita akan buka lalu kita pasang. Nah oke teman-teman, jadi sudah kita oper, IC nya sudah kita pasang juga. Ini kita akan ukur kembali kapasitor SMD ini. Dia nggak boleh bolak-balik sampai nyala ya lampu ini ya. Ini naik dia seperti ini naiknya. Ini di angka 50 ohm ini ya tester saya. Kemudian kita balik probe-nya, tetap di kapasitor SMD yang sama. Nah ini naik sampai di angka hampir mendekati angka 5, sekitar angka 7 ya, nih 7 ohm. Nah ini kalau yang sudah oke ya. Kalau yang tadi kan yang awalnya mentok ya, bolak-balik sampai angka 5, lampu indikatornya tester ini nyala dua-dua ketika dibolak-balik, itu menandakan short. Sekarang sudah tidak short dan kita akan nyalakan. Kita lihat ya, bismillah. Nah sudah on, kita tunggu loading. Nah sudah tidak kedip-kedip seperti tadi ya, artinya ini sudah oke untuk tahap menyalanya. Sudah ada nomor, kita pindah-pindah. Mana pindah? Oh ini. Nah, kita akan tes ke parabola. Kita akan lihat bagaimana, apakah sudah dapat semua channelnya ya. Semoga saja tidak ada masalah di bagian tunernya ini, karena kalau kena petir ada kalanya juga bermasalah di tunernya. Namun setidaknya kita sudah bisa berhasil menyalakan receiver ini yang semulanya hanya kedip-kedip lampu merah aja, ini sekarang sudah muncul angkanya. Artinya sih untuk tahap kerusakan yang pertama sudah selesai. Untuk yang selanjutnya kita tidak tahu kalau nggak dites di parabola ya langsung ya. Jadi sekian dan terima kasih ya, cukup sampai di sini. Semoga saja bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Ini kita akan tes di parabola.